Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini mantan ASN ya, yang alhamdulillah saya punya kepekaan kepedulian ya. Jadi mulai zaman Pak Harto ya, mulai Habibie, Gus Dur, Mega yang sampai SBY yang Jokowi ya, sekarang Prabowo ya. Ada berbagai legacy yang beliau tinggalkan. Maksudnya juga ada kelemahan dan ada kelebihan, namanya juga manusia, ya kan? Siapapun ya, kalaupun beliaunya seorang presiden, dia tetap manusia. Di situ pasti ada kelebihan dan ada kelemahannya. Nah, kami ini apa ya? Jadi mulai gaji saya itu 90.000 ya, hingga jutaan ya. Tapi saya nggak menikmati yang namanya TPP ataupun Tukin ya. Saya kira pensiunan yang seangkatan saya ini banyak yang mungkin terlilit utang ya, atau mungkin gaji pensiunannya habis, itu banyak. Ya, semoga Presiden Prabowo Subianto tahu tentang itu, sehingga lamanya kami mengabdi di pemerintahan hingga pensiun ya, kami tetap ada sebuah konsistensi ya. Saya selalu berada di masyarakat ya. Saya akan menyikapi perjalanan bangsa ini ya. Dengan adanya kemajuan teknologi ini, intinya banyak ya para aktivis ya atau para politikus itu memanfaatkan media sosial ya. Ya memang sudah di zamannya, kita nggak bisa ya. Intinya itu di saat memang zamannya sekarang zaman teknologi ya kita ikuti ya. Nah, maksudnya apa ya, biar nggak ketinggalan. Terus ini ada, jadi mulai Rocky Gerung lah ya, Refli Harun ya, atau tokoh-tokoh yang lain ya, bahkan Mahfud MD, terus yang dari kepolisian itu siapa itu, semua bikin podcast ya. Tapi sejauh ini ya, yang saya amati ya, menurut saya dia hanya ya, di saat saya mengatakan berkutat ya, dia berkutat kepada pemikiran-pemikiran. Dia sebagai seorang intelektual ya, dia sebagai seorang politikus, dia sebagai seorang ilmuwan ya, atau mungkin tokoh-tokoh yang berbasic macam-macam ya. Saya tidak mengatakan bahwa saya punya profil yang lengkap, tidak ya. Tapi saya orang desa ya. Jadi sewaktu saya di Jawa Timur ya, saya menyusuri pelosok-pelosok desa ya. Jadi saya berjumpa dengan petani, dengan buruh, dengan nelayan ya, dengan anak-anak muda ya, pelaku-pelaku usaha, pelaku UMKM ya, potensi-potensi desa, ada desa-desa kampung-kampung tematik dan sebagainya ya. Menemui beberapa tokoh
kepala desa yang punya prestasi, ya, yang punya visioner, ya. Terus juga menemui juga kepala desa yang hanya mengikuti arus. Begitu juga ya mulai bupati, wali kota, gubernur, ya. Itu ada kelemahan dan kekurangan, ya. Nah, sekarang saya akan menyampaikan ya tentang ide dan gagasan saya. Dari berbagai tokoh-tokoh tadi yang bikin podcast tadi, saya belum pernah mendengar ya, kalaupun ada yang terlewat dari pendengaran saya wajar ya. Tapi saya dengan scroll ya itu nggak pernah menemui tokoh-tokoh yang bikin podcast tadi. Dia punya ide gagasan bagaimana mendesain desa anti korup, ya. Bagaimana desa tadi berbasis media sosial, ya. Bagaimana di saat sekarang ini lagi tren ya TikTok, ya YouTube dan sebagainya tadi, ada ide-ide gagasan ya yang intinya membuat tematik. Misalkan desa TikTok atau desa YouTube, desa anti korupsi atau desa yang transparan atau desa yang mengedepankan akal sehat, akal waras, itu belum ada. Ya, kalau saya punya ide itu, ya. Jadi di otak saya ini bagaimana mendesain desa anti korup, bagaimana mendesain desa itu betul-betul punya kepala desa itu betul-betul punya komunikasi ya dengan rakyatnya. Nah, saya punya bagaimana rakyat diberikan porsi ya untuk mengambil peran ya. Saya punya ya. Bagaimana UMKM ini bangkit ya. Saya punya kan. Nah, bagaimana misalkan terkait dengan program mensolusikan Bank Emo, saya punya. Bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan, bagaimana mengedukasi agar masyarakat ini punya jiwa entrepreneur, saya punya. Gitu ya. Jadi kalaupun saya itu tahu sedikit-sedikit, tapi banyak pengetahuan saya tentang ide dan gagasan-gagasan tadi. Gitu lah. Ya, jadi saya pernah bikin kampung WhatsApp itu ada respon dari Dirjen Kementerian Kominfo pernah ya. Dan saya waktu masih dinas, saya pernah ya di waktu saya di Kabupaten Malang ya, itu ada prestasi tercepat se-Indonesia kaitannya dengan pembentukan lembaga PPID, itu juga di era saya. Saya juga terlibat di dalamnya, kalaupun saya seorang staf ya, tapi saya termotivasi untuk mewujudkan adanya sebuah transparansi ya, sehingga saya mendorong pimpinan saya untuk percepatan membentuk lembaga. Alhamdulillah ya, saya sampai diundang ke Jakarta ya, dinas saya. Tapi yang diundang itu ya otomatis dinas Kominfo ya. Tapi yang dihadirkan ya sama dinas saya itu saya. Jadi saya mewakili dinas saya, kalaupun saya waktu itu hanya sebagai kasih ya, saya gampangannya diberikan izin untuk ke Jakarta. Waktu itu memang bahasa saya ngotot ya. Kalaupun dengan anggaran yang pas-pasan ya,
dinas harus ada yang mewakili ke Jakarta kaitannya dengan PPID. Ya. Jadi alhasil waktu ternyata saya yang dikirim ya, itu pas-pasan banget ya. Gampangannya hanya untuk pulang pergi aja, ya. Hanya pulang pergi naik pesawat. Ya. Tapi alhamdulillah waktu itu saya ketemu Kepala Dinas Kominfo Provinsi ya, Pak siapa saya sampai lupa saya. Itu saya waktu ketemu di Jakarta ya, saya langsung dikasih tambahan uang saku ya, saya masih ingat ya. Saya dikasih 500.000. Alhamdulillah akhirnya saya bisa memberikan oleh-oleh ya untuk anak saya. Ya. Dari situ perjalanan saya. Ya. Nah, sekarang saya di Bandung. Ya. Makanya perjalanan saya waktu di Jawa Timur ya di Malang saya tuh ke pelosok-pelosok sampai ke petani sampai ke pokoknya semua yang saya temui itu adalah sasaran dari pembinaan saya. Jadi saya selalu berbicara dan mengajak mereka semua untuk bangkit ya, untuk semangat ya, untuk berkontribusi di Republik ini. Ya. Itu yang selalu saya lakukan hingga sekarang. Ya, ya saya bukannya menantang ya, saya sebenarnya pingin gitu loh ya. Ya para podcast-podcast yang sudah punya kaliber nasional tadi undang saya. Sekali-sekali ya berkorban lah ya, mengundang Pak Hari dikasih tiket pulang pergi ya. Ini orang desa yang saya dengan ya bukan sombong ya, saya punya gitu loh ya konsep-konsep ya. Jadi seolah-olah konsep yang saya desain ini yang harus dimiliki seorang menteri. Nah, ya bukan saya sombong ya, tapi saya siap gitu loh ya. Bagaimana otak saya punya otak sebagai pikiran seorang menteri ya, uji saya. Mau Rocky Gerung, mau Refli Harun, misalkan mau siapa saja ya. Uji kemampuan saya. Ya. Bagaimana dengan program saya Warisbi Warung Informasi Bisnis tadi, melalui optimalisasi teknologi ini, ya, bahasa saya dengan adanya kemajuan teknologi yang seperti sekarang ini, apa yang nggak bisa kita lakukan? Ya. Jadi di saat pada posisi sekarang ini, ya katakanlah misalkan seperti KDM, ya. Nah, jadi KDM tadi menerjemahkan ya, bagaimana dengan adanya kemajuan teknologi yang seperti sekarang ini, dia optimalkan. Ya, dia optimalkan. Di saat dia misalkan berpelukan dengan orang miskin, membantu orang miskin, ya, katanya itu pencitraan. Ya, ini kan orang-orang yang tidak bisa apa ya mengejar sosok seperti KDM, nggak bisa ya, karena dia tuh posisinya di bawah. Akhirnya dia bisanya mengkritisi, ya. Karena apa? Dia nggak bisa melakukan seperti KDM. Ya. Coba kalau misalkan kita berpikir secara jujur, ya, berapa miliar ya yang dikeluarkan oleh seorang Bapak Aing, seorang Kang Deddy Mulyadi ya kepada rakyat. Berapa miliar? Bermiliar-miliar kan? Nah, dari situ mana? Mau tokoh politik ya, mau ini yang ya bisa menyamai KDM nggak ada. Ya. Mulai menteri, mulai gubernur ya, apalagi tokoh-tokoh politik, apalagi lagi penyinyir ya.
Semua itu di bawah semua. Ya. Sehingga mereka-mereka yang di bawah ini karena tidak mampu menyamai KDM, bagaimana berusaha menjatuhkan. Ada kesalahan dikit, waduh, menjadi materi yang empuk. Ya, ada permasalahan sedikit, waduh. Ini yang lagi hangat sekarang ini Neni Nurhayati ya. Ini orang ini cerdas secara intelektual, pemahamannya di bidang disiplin ilmunya keren. Bahasanya itu waduh, bahasa-bahasa asing. Ya. Tapi bahasa-bahasanya Neni ini nggak dipahami oleh orang-orang di bawah kolong. Nggak dipahami. Ya, sama petani-petani di pinggir di pematang sawahnya ya, sama pemulung ya, itu nggak dipahami ya. Nah, dari situlah ya Neni Nurhayati ini biar lebih lebih membumi ya, temui saya temui saya ya, biar kamu nggak sampai terjerembab dengan kecerdasanmu ya di lembah yang bermasalah. Manfaatkan ilmumu, itu ilmu yang manfaat. Ya. Saya bukan mengatakan hebat ya, tapi saya udah puluhan tahun otak saya ini ya terbangun dengan pemikiran-pemikiran ya. Hati saya terbangun ya dengan adanya kepekaan, kepedulian. Ya. Nah, jadi ada beberapa pengalaman ya, selagi saya masih di ASN ya. Nah, bagaimana sih para ASN tadi ya itu punya daya inovasi kreatif ya, reaktif ya. Itu persentasenya sangat kecil sekali. Ya, ASN yang punya pemikiran-pemikiran seperti itu. Ya. Nah, jadi begitu juga pejabat gitu loh ya. Jadi nggak banyak. Jadi pejabat lebih kepada rutinitas yang dia lakukan. Ya, bagaimana kembali modal, nah, gitu kan? Bagaimana korupsi, ya, yang yang salah kaprah ya. Maksudnya begini ya. Jadi ada korupsi yang terus terpelihara hingga sekarang ya. Seolah-olah ada pembenaran ya, yaitu dana taktis. Saya sampai nyimpan. Saya masih nyimpan sampai sekarang ya. Jadi dana taktis itu maksudnya kayak apa? Jadi seperti yang pejabat lakukan selama ini misalkan ya, bupati misalkan ke desa, waduh diikuti oleh dinas-dinas, waduh ada berapa mobil, ada pengawalan ya. Itu maksudnya. Ya, jadi kepala dinas tadi alasannya dana taktis tadi untuk mengikuti kegiatan bupati. Seperti itu. Ya. Sehingga seperti ada pembenaran gitu loh ya. Dana taktis dengan cara memotong hak ya, hak-hak pejabat ya di bawahnya ya. Jadi bupati memotong haknya kepala dinas, kepala dinas memotong haknya kepala bidang memotong haknya kepala kasih ya. Kasih nggak ada lagi ya, mau memotong hak karyawan nggak bisa ya, karena jabatan di dalam kedinasan itu sepengetahuan saya paling rendah itu kasih. Kasih itu punya tunjangan operasional. Nah, tunjangan operasional itu yang dipangkas gitu loh.
Kalau staf kan nggak punya tunjangan operasional. Ya. Jadi nggak mungkin dipangkas, ya kan? Nah, jadi yang paling miris itu adalah pegawai yang sukwan, ya, pegawai sukwan atau honorer ya, dia disuruh mengerjakan SPJ tadi, ya, SPJ yang angkanya itu jutaan, ya, jadi SPJ yang jutaan tadi, banyak juga SPJ yang fiktif segala macam, ya, itu yang mengerjakan itu adalah sukwan honorer, ya. Nah dari sini inilah ya, di saat sekarang ini saya melihat sosok Kang Deddy Mulyadi, sosok Bapak Aing, sosok KDM, nah, sebutannya itu juga Kang Duda Merana, apalagi ya, nah, kemarin waktu dialog dengan Bapak Presiden ya, nah, Operasi Desa Merah Putih ini kan ada istilah KDM, ya, jadi KDM ini memang apa yang dia lakukan ya itu prestasinya sudah sangat tinggi. Ya. Nah, dari sinilah ya banyak ya, jadi kayak misalkan tokoh-tokoh ulama itu yang tergelincir pemikirannya melihat KDM. Ya, contoh misalkan ya, ada isu ya KDM menikah dengan Nyi Roro Kidul. Ya, terus kenapa? Ya KDM itu di ruangannya selalu ada gambar misalkan Nyi Roro Kidul ya, atau sosok-sosok tokoh yang lain misalkan Prabu Siliwangi ya, nah, misalkan siapa lagi ya, ini satu contoh ya, di saat misalkan ada sebagian ulama ya bahwa mengatakan bahwa KDM ini ada komunikasi dengan Nyi Roro Kidul. Nah, ini berarti kan ulama ini kan sesat ya, menyesatkan pemikiran, tersesat dengan pemikirannya. Padahal di saat KDM tadi ya di dalam ruangan kerjanya misalkan ada gambar Nyi Roro Kidul tadi ya, penguasa Laut Selatan katanya ya. Tapi KDM ini melihatnya ya bukan Nyi Roro Kidul sebagai sosok ya, tapi KDM ini melihatnya bagaimana di saat kita itu mencintai ya, mencintai laut ya, nah itu sosoknya itu yang dimunculkan adalah Nyi Roro Kidul. Misalkan Citarum Harum ya, Sungai Citarum ya, itu sosok yang ditampilkan itu Prabu Siliwangi karena ada jejak kakinya Prabu Siliwangi di titik 0 ya, 0 kilometer Citarum itu ada jejak kaki kiri Prabu Siliwangi ya, jejak di batu yang di bawah air. Nah ini maksudnya apa ya, jadi mengangkat sosok seorang Prabu Siliwangi tadi mencintai air. Makanya dari sini KDM bagaimana di saat beliau jadi gubernur ya, punya kuasa ya di Jawa Barat ini betul-betul bagaimana air itu harus diamankan ya. Nanti kalau misalkan air kita harus keramatkan nanti dikira syirik lagi ya. Jadi pemahaman rahmatan lil alamin ini yang kadang-kadang kita tuh masih gagal paham. Ya. Jadi tidak punya kedalaman lah maksud saya.
Ya, di saat kita sebagai seorang muslim ya memahami rahmatan lil alamin itu kayak apa. Ya kita cintai semua produknya Allah ini, ciptaan Allah ini. Ya, mulai bagaimana kita memahami mencintai langit, ya, mencintai sinar matahari, mencintai sinar bulan, bagaimana apa? Mencintai air, mencintai sungai, mencintai laut, mencintai bumi dan yang terkandung di dalam bumi. Ya. Dan flora fauna. Itu harus kita cintai semua. Itulah ya. Nah, terus ada simbol-simbol untuk mencintai itu, yaitu tadi mencintai laut, simbolnya Nyi Roro Kidul. Ya. Nah, untuk mencintai sungai, misalkan ya ada Prabu Siliwangi. Untuk mencintai bumi, misalkan ada Napak Tilas, ya, ulama-ulama besar, ya. Napak Tilas itu biasanya lebih di gunung-gunung, ya. Atau makam-makam para ulama itu juga banyak yang di gunung-gunung. Itu maksudnya apa? Cintai gunung gitu loh. Jangan dirusak. Makanya kalau saya sekarang itu lagi mengamati ya, jadi para aktivis ya, misalkan tokoh-tokoh politik ya, berusaha menjatuhkan KDM. Memang KDM itu sudah ada posisinya di puncak gitu loh ya. Jadi banyak orang yang berusaha menjatuhkan. Karena apa? Dia nggak bisa ke puncak. Otomatis bagaimana? Berusaha menjatuhkan orang yang di puncak. Apalagi orang-orang yang di puncak tadi itu ada legitimasi. Maksudnya apa? Ya. Yang melegitimasi bahwa KDM itu berada di puncak itu adalah rakyat yang dipimpin loh, ini loh. Ya. Makanya di saat siapapun yang membuli KDM ya, itu tidak terima rakyat ini gitu loh ya. Contoh misalkan ya, di saat kebijakan KDM tentang anak-anak yang nakal tadi dimasukkan ke barak militer, ya itu jutaan orang itu apa ya sangat setuju dengan pemikirannya KDM, jutaan orang, ya. Di saat KDM berkonten berpelukan membantu orang miskin ya langsung uang dikeluarkan, itu jutaan orang itu mencintai KDM, ya kan? Loh, heran saya DPR ya yang notabene-nya itu sebagai wakil rakyat kok tidak menyetujui ya KDM yang punya pemikiran yang disetujui oleh rakyat. Nah, terus kamu DPR macam apa? Ya enggak? Makanya sekarang yang lagi hangat ya, kalau Ono Surono ya, kalau memang kamu ingin cerdas datang. Ya kebetulan kamu orang Jawa Barat, saya sekarang ada di Bandung. Ya, nggak tahu nih Neni Nur Hayati ini orang mana. Ya, biar kamu ilmumu manfaat datangi ini. Ya, Pak Hari Purnomo sekarang ada di Sayati. Ya, dengan channelnya Teliti. Ya, televisi lingkungan Sayati. Ini sebuah percontohan pemodelan. Besar harapan kami dengan adanya Teliti. Saya pingin desa saya itu menjadi percontohan di Republik ini. Ya, makanya saya berusaha. Sekarang memang kami merasa belum cukup apa? Nggak ada motor. Mobil saya lagi bermasalah ya. Semoga mobil saya ini clear, saya segera punya motor ya. Nanti akan saya gebrak semua dinas ya. Dinas yang harus dilakukan itu seperti ini ya. Kamu sebagai ASN untuk menebus dosa-dosamu selama ini, kamu harus melakukan yang seperti ini. Itu nanti yang akan saya gebrak di semua dinas. Kesempatan untuk menebus dosa kamu sebagai ASN yang selama ini lebih menikmati gaji buta. Ya, inilah potensi kamu untuk menggapai surga. Oke?
Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.